wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya sama Jendira Wahida Wicaksono dari kelas TIB 2024, nomor NIM 24051204053 akan menjelaskan tentang multiple linear regression atau MLR dari mata kuliah Sains Komputasi yang diajarkan oleh Ibu Farhana, MARI Eskom Mkom. Jadi di sini saya mengambil data yaitu harga hotel di suatu daerah yaitu di Gujarat. Jadi X1 di sini ada rating, X2 harga per malam, X3 rating teks, dan X4 lokasi hotel ini berada di tengah kota atau tidak, dan yang terakhir adalah harga per malam setelah mendapat diskon, dijadikan sebagai Y. Jadi terdapat 50 baris data rating sebagai X1, harga per malam tanpa diskon sebagai X2, rating teks sebagai X3, lokasi sebagai X4, dan harga per malam setelah diskon sebagai Y. Tidak ada alasan tertentu. Dataset ini saya pilih karena rasa ingin tahu saya mengenai harga hotel di Gujarat, dan data ini benar-benar saya pilih random di antara data-data yang lain. Jadi untuk rating teks dan lokasi hotel tersebut merupakan data kategorikal pada variabel dekat dengan kota atau lokasi menggunakan one hot encoding. Iya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Jadi ketika hotel tersebut dekat dengan kota, maka memiliki nilai 1, dan jika tidak dekat dengan kota, maka memiliki nilai 0. Sementara untuk variabel rating teks menggunakan ordinal encoding, rating poor sama dengan 1, average sama dengan 2, good sama dengan 3, very good sama dengan 4, dan yang terakhir excellent sama dengan 5. Untuk memprediksi nilai Y berdasarkan variabel independen diperlukan mengubah data alias menjadi bentuk matriks sebagai berikut. Ini merupakan data setelah saya olah. Jadi ada X1, X2, X3, X4, dan Y, X kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X4 kali Y, dan seterusnya sampai X4 kali X4. Setelah dihitung dan data dapat dimasukkan ke dalam matriks. Jadi saya hitung ini tadi, data saya masukkan ke dalam matriks sesuai dengan ini ya, sesuai dengan matriks seperti ini. Nah, setelah kita ubah menjadi matriks, kita ubah lagi menjadi matriks augmented. Nah, ini merupakan langkah pertama untuk bergerak ke eliminasi Gauss atau Gaussian elimination. Kita ubah dulu menjadi matriks augmented. Nah, di mana angka sebelah kanan merupakan hasil dari perkalian antara dua matriks sebelumnya, dan sebelah kiri garis ini merupakan persamaan yang ada di atas tanpa notasi variabel. Kemudian lakukan eliminasi Gauss dengan partial pivoting. Oke, untuk yang step yang pertama, jadi baris pertama dan baris ketiga di swap. Jadi kita dapatkan nilai yang harusnya 50 di baris ketiga, yang 50 di baris pertama kita swap di baris ketiga, jadi di baris ketiga sama halnya dengan satu baris ini ya, bisa dilihat. Begitu juga dengan yang baris ketiga dipindah ke baris pertama. Lalu selanjutnya R2, baris kedua, ini dikurangin dengan baris pertama dikali 0,001093. Jadi bagaimana mendapatkan angka 0,001093?
ini yaitu ketika sebelumnya R2 atau baris kedua dibagi dengan baris pertama akan mendapatkan hasil 0,001093. Untuk langkah selanjutnya, ya seperti yang saya jelaskan, baris ketiga dibagi baris pertama mendapatkan hasil 0,000297. Maka ini akan menjadi nilai di mana R3 atau baris ketiga dikurangin baris pertama dikali 0,000297. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Lanjut ke step yang keberapa ini? 1, 2, 3. Ke langkah yang ketiga. Sama seperti tadi. Jadi 0,001112 dapatkan dari baris keempat dibagi baris pertama. Dan menghasilkan matriks baru. Selanjutnya, baris kelima dikurangin baris pertama kali 0,00028 mendapatkan matriks tersebut. Untuk langkah berikutnya, kita swap baris kedua dan keempat. Lalu baris ketiga dikurangi baris kedua dikali 0,145805. Mendapatkan matriks seperti ini, bisa dilihat ya. Selanjutnya baris keempat dikurangi baris kedua dikali 0,896242 mendapatkan hasil matriks seperti ini. Terus selanjutnya baris kelima dikurangi baris kedua dikali 0,081968. Selanjutnya baris keempat dikurangi baris ketiga dikali 0,802371. Setelah itu baris kelima dikurangin baris ketiga dikali 0,598929. Baris kelima dikurangi baris keempat dikali minus 0,082171. Dan yang terakhir, belum. Untuk step selanjutnya ya, kita langsung bagi baris pertama kita bagi dengan 168125. Baris kedua kita bagi dengan 54,239366. Baris ketiga kita bagi minus 50475,015372. Baris keempat kita bagi minus 3,445,390. Dan yang terakhir baris kelima dibagi 9,950432. Mendapatkan matriks identitas, di mana matriks identitas ini digunakan untuk merubah angka-angka ini menjadi persamaan. Ya, seperti setelah melakukan eliminasi Gauss, maka dapat dijabarkan menjadi persamaan, kemudian lakukan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai A, B1, B2, B3, dan B4. Jadi untuk A, yang ini, ya 1A untuk baris pertama ya, 1A ditambah 3,516 menjadi B1, 5759,371 menjadi B2, 3,576 menjadi B3, 0,787 menjadi B4, dan 4530,271 menjadi Y. Kita teruskan seperti di bawahnya ya. 0, 1, minus 8771,513, 1,222, min 0,317, 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0,059 sama dengan min 19,776 dan sampai selesai. Setelah kita substitusikan, kita mendapatkan hasil yaitu B4 sama dengan 94,898. Ya. B4 sama dengan 94,898. Maka B4 disubstitusikan kepada persamaan pada baris yang ada di atasnya.
Ya, jadi 94,898 ini disubstitusikan di sini dan akan menghasilkan nilai B3, B2, B1 serta A ya. Jadi setelah kita substitusikan, jadi untuk langkah-langkahnya tidak saya sertakan karena sangat banyak ya. Jadi langsung saja saya tulis hasilnya di sini. A minus 454,268,596. Untuk B1 88,986,390. Untuk B2 0,81,391. B3 min 25,344,385. Dan yang terakhir B4 94,89,8332. Kita pastikan lagi dengan menggunakan perhitungan dari oktav. Sini. Hasil dari oktav dan hitung manual sesuai, maka jawaban yang akan benar dan persamaan yang sesuai dengan data di atas adalah Y sama dengan minus 454,268,596 dan seterusnya sampai selesai. Di sini kita mendapatkan persamaan ya dari eliminasi Gauss tadi. Setelah persamaan ditemukan, lakukan evaluasi regresi menggunakan metode RMSE, MSE, dan MAPE ya. Ini saya ada datanya lagi untuk mencari menggunakan metode RMSE, MSE, dan MAPE dengan apa namanya rumus di ini yang tertera di sini. Setelah kita hitung menggunakan Excel, didapatkan bahwa RMSE itu bernilai 2432,401483, MSE 591,657,974, dan MAPE sama dengan 92,289607%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan analisis multiple linear regression yang telah dilakukan terhadap 50 data hotel, dapat disimpulkan bahwa harga hotel per malam setelah diskon dapat diprediksi berdasarkan variabel independen yaitu rating, harga per malam, rating teks, dan lokasi dengan persamaan Y sama dengan min 454,268,596 ditambah 88,986390 ditambah 0,81391 ditambah minus 25,344385 ditambah 94,898332. Persamaan di atas diperoleh menggunakan eliminasi Gaussian dengan partial pivoting dan substitusi mundur. Hasil perhitungan manual telah diverifikasi kebenarannya menggunakan oktav dan didapatkan hasil yang sama. Setelah melakukan evaluasi terhadap persamaan menggunakan metode MRSE, MSE, dan MAPE, berdasarkan hasil evaluasi, persamaan dapat memprediksi harga hotel setelah diskon dengan akurat, yaitu RMSE 2432,401483, MSE 5916576,974, dan MAPE 92,289,607%. Untuk daftar pustaka saya dari link tersebut. Ini ya. Sekian penjelasan saya mengenai multiple linear regression. Mungkin apabila ada kekurangan dan ada salahnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya harap saya bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.